kita adalah the danger of hurry. Jadi terburu-buru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang procrastinate. Jadi menunda-nunda. Nah, ini sepertinya kebalikan dari minggu yang lalu ya. Nanti kita boleh tanya-tanya lagi nih sama Coach Wardi yang udah bersama-sama dengan kita. Nah, Coach, kadang-kadang kita dalam kehidupan tuh memang kalau nggak terburu-buru kadang suka menunda-nunda juga gitu. Nanti minggu lalu kita sudah belajar efek-efeknya, dampak negatifnya, jadi kita lebih berhati-hati. Tapi kali ini kita mau Hmm, bahas tentang menunda-nunda, Coach. Kadang-kadang kan hmm, kita juga sering menunda-nunda nih, Coach. Bahkan hmm. sebenarnya kadang-kadang juga menundanya karena misalnya kita ingin kita nggak yakin terhadap sesuatu nih, Coach. Jadi kita tunda-tunda Ya, gitu, Coach. Jadi sebenarnya, Coach, menunda-nunda itu baik atau enggak, Coach? wah ini pertanyaan yang penting untuk kita bahas dulu ya sebelum kita masuk. Apakah baik atau tidak? Kalau baik kita nggak usah bahas ya, tentu kita lakukan aja. Nah, baik kalau gitu kita lihat dari apa ya firman Tuhan dulu kalau gitu kita lihat ya. Nah, saya buka dulu kita punya PowerPoint. Nah, procrastinate itu menunda-nunda. Saya kira semua pernah menunda-nunda dan itu bisa terjadi ya. Dan kita tahu bahwa procrastinate ini apa ya, menunda-nunda ini kelihatannya penyakit yang umum juga ya. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang baik atau buruk? Procrastinate, menunda-nunda ini baik atau buruk? Tentu ini yang perlu kita tahu dulu. Ya, apakah baik atau buruk? Karena kadang-kala dalam hal-hal tertentu, kadang-kala kita perlu menunda, tetapi juga harus hati-hati. Nah, kita lihat firman Tuhan ya yang melatar belakangi tentu dasarnya semua ya. Nah, saya buka dari Yosua 18 ayat 3, saya bacakan, dengarkan saja ya sambil berdoa. Demikian firman Tuhan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Nah, kita tahu bahwa orang Israel ini kan dibawa keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan lewat padang gurun. Nah, mereka udah di Mesir itu 400 tahun lebih, ya itu udah berubah wataknya semua. Jadi mereka harus dibawa ke padang gurun dulu, lewati 40 tahun, baru masuk ke tanah Kanaan. Itu sekilas kisahnya ya. Nah, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, itu pun mereka itu diberkati Tuhan luar biasa ya. Jadi kota pertama Yeriko itu Tuhan menolong mereka, mereka itu cuma doa keliling aja sampai runtuh anunya semua. Jadi mereka pikir mudah sekali. Nah, kemudian mereka udah menduduki beberapa tanah, kemudian mereka mulai malas-malasan atau menunda-nunda. Padahal Tuhan udah memberikan instruksi, langsung selesaikan semua. Nah, ini peringatan kepada orang Israel. Nah, kelihatan sekali di sini bahwa Tuhan itu mau kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, firman Tuhan yang kedua itu dari Ulangan 23 ayat 21 saya ambil, saya bacakan juga ya, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau apa? Menunda-nunda memenuhinya. Tadi kalau bermalas-malasan itu kan berarti juga menunda-nunda ya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntut daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, saya ambil ini mengenai yang paling tinggi ketika kita berjanji atau bernasar kepada Tuhan atau dengan kata lain bersumpah atau kita nggak bilang sumpah ya, janji atau bernasar. Nah, itu Tuhan bilang jangan pernah menunda-nunda. Nah, sebenarnya ini juga peringatan buat kita, apapun yang kita kerjakan sebagai umat manusia dalam dunia ini, usahakan kalau bisa ada waktu itu harus dipenuhi secepatnya, jangan menunda-nunda, karena itu tidak baik bagimu. Itu intinya kalau kita punya pekerjaan atau apapun dalam dunia ini. Nah, dari dua ayat ini yang kita baca, kita bisa ngambil satu kesimpulan ya. Dari Yosua memperingatkan kepada orang yang dipimpinnya, jangan bermalas-malasan, cepat lakukan. Kalau masih sempat, lakukan cepat. Kemudian juga Tuhan mengingatkan kepada umatnya mengenai nasarnya, jangan ditunda-tunda, harus cepat. Ya mungkin dari dua ini mungkin bisa memberikan kita inspirasi, Sismela dan kita semua yang telah mendengarkan apa baik buruknya semua. Ini kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Mungkin saya tidak perlu jawab ya. Itu yang mungkin bisa saya sharekan ke apa anunya baik buruknya. Terima kasih, Coach. Pertanyaan Hmm. selanjutnya, Coach. Mengapa kita cenderung menunda-nunda, Coach? Cenderung menunda-nunda ya. Ini kita coba lihat dulu. Kenapa ada kecenderungan menunda-nunda ya? Jadi ini juga penting selain kita tahu tadi bahwa ini adalah kita yang harus betul-betul waspadai menunda-nunda ini. Nah, apa yang melatar belakang kecenderungan ini? Kecenderungan ini kok bisa ya ada?
kok kecenderungan. Nah, kita lihat coba ya, saya kumpulin beberapa hal. Kenapa orang cenderung? Perhatikannya kata cenderung, saya pakai kata itu aja. Kenapa orang cenderung ya? Ada kecenderungan untuk menunda-nunda. Nah, itu saya dapatkan beberapa dari buku maupun di dalam konseling maupun diri saya. Yang pertama itu, ya, menunda itu dipengaruhi oleh rasa malas ya. Jadi ada hubungannya. Tadi firman Tuhan juga bermalas-malasan menunda-nunda itu sepertinya sangat terkait. Walaupun beda ya, malas dengan menunda itu beda. Kalau menunda itu berarti nanti kan masih dikerjakan juga ya. Jadi cuma tertunda aja. Nah, menunda itu dipengaruhi oleh rasa malas di dalam diri kita. Nah, kita harus akui setiap manusia itu punya rasa malas di dalam dirinya, ya. Kemudian yang kedua, kondisi fisik. Jadi kecenderungan kenapa kita menunda? Ya, pertama karena ada rasa malas. Kemudian kedua, kondisi fisik lagi down, lagi mungkin tidak mood, mungkin lagi nggak enak, agak flu-flu sedikit, kondisi badannya tidak bagus, ya semangat kerjanya lagi turun, lagi merasa letih lesu gitulah kurang lebih ya. Nah, yang ketiga, ini juga yang sering saya perhatikan, budaya setempat di mana kita tumbuh. Ternyata ini juga mempengaruhi. Jadi, di mana kadang-kala ada desa-desa tertentu atau tempat kita lah bermain waktu kecil, di mana kita bertumbuh, itu sering kita dapati bahwa orang-orang sekitar kita itu sering menunda-nunda hal. Jadi kita bisa lihat, kita bisa, oh mau kerjain jembatan, oh nanti aja mundur-mundur. Mau dikerjain rumahnya mundur-mundur. Oh mau dikerjain ini apa mundur-mundur semua, nunda-nunda. Jadi ada pengaruh budaya setempat. Nah ini kita harus hati-hati sekali. Nah yang selanjutnya apa? Berhubung dengan lingkungan masa kecil. Ya, jadi kalau itu kita bertumbuh, kalau ini masalah lingkungan kecil, yaitu di rumah kita masing-masing. Nah ini pengaruh keluarga ini sangat besar juga ternyata ketika saya lewat konseling saya dapati ternyata ini ada hubungannya juga ketika masa kecil. Jadi orang tuanya dia perhatikan mungkin di keluarganya, kakek neneknya, pamannya, tantenya, kalau mau bikin apa di rumah itu nanti aja, mundur besok atau lusa. Jadi harusnya dia bisa langsung kerjakan, dia mundur-mundur. Nah itu mempengaruhi kita, jadi itu kecenderungannya ya. Jadi budaya maupun masa kecil. Jadi jangan heran kenapa kok aku bisa suka menunda, ya itu ada hubungannya dengan masa lalu kita, semua budaya kita. Kemudian adanya rekaman, ya ini perhatikan saya pakai kata rekaman, rutinitas di alam bawah sadar kita. Ternyata ini pengaruhnya mempengaruhi kecenderungan itu juga. Jadi kita ini sudah ada rutinitas. Jadi apa yang kita mau kerjakan ketika kita bangun sampai kita selesai, mau istirahat malam. Jadi itu ada rutinitas yang ada di kepala kita ya, yaitu di bawah alam sadar. Ya boleh dikatakan juga ini menjadi tanpa sadar kita bekerja itu ada satu rekaman ya, seperti diputar ya, diputar ulang. Pagi-pagi bangun apa dulu, sesudah itu apa, kalau kita mau ke kantor, kita sampai di kantor bikin apa, pulang bikin apa, itu ada rutinitas. Jadi kadang-kala ada hal-hal baru yang kita mau kerjakan itu cenderung diganggu oleh rutinitas kita. Jadi itu kecenderungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegagalan dan ketakutan. Pernah mencoba tapi gagal, takut. Nanti kita bisa diskusikan ini apa yang dimaksud di sini, boleh dicatat dulu ya. Jadi kegagalan-kegagalan itu mempunyai kecenderungan juga membuat kita menunda. Nanti takut ini, gagal, nanti nggak bisa, ngapain gua lakukan ini. Yang biasa aja yang saya lakukan. Maksudnya ini kadang-kala kita tunda karena ada hal-hal tertentu yang baru ya. Kemudian sudah terbiasa menunda, itu masalahnya. Jadi udah menjadi kebiasaan menunda. Nah ini udah parah ini. Kalau udah menjadi kebiasaan habit itu berat. Jadi apapun kadang-kala tunda aja nanti aja karena ada rutinitas. Itu mungkin Sismerda kecenderungan kenapa kita kadang-kala menunda. Jadi ada kecenderungan dalam diri kita masing-masing. Mungkin tidak semua ini, beda-beda ya, tidak semuanya 77. Mungkin kita cuma 1 atau 2, mungkin ada yang 4, ada yang 5, ada yang nomor 7, nomor 8, beda-beda. Tapi ada kecenderungan itu mempengaruhi, mungkin juga semua bisa. Yaitu mungkin dari saya yang saya bisa berikan, sharekan malam hari ini, kenapa orang cenderung menunda-nunda. Terima kasih Coach. Ini yang ketujuh nih mungkin tingkatannya yang paling tinggi nih Coach ya. Udah jadi habit itu sepertinya jadi kebiasaan tuh yang lebih mungkin butuh effort lebih ya Coach ya untuk Ya, diperbaiki. Nah, apa betul. yang melatar belakangi? Ya, gimana Kalau Coach? udah menjadi habit itu memang udah sangat berat ya. Jadi kita, tapi ini ketika saya survei itu memang persentasenya tidak banyak, tetapi ada
Orang-orang yang kemudian udah menjadi habit, apapun dia pasti tunda dulu, tunda menjadi habitnya. Itu udah berat sekali, seperti tadi Sis Merda katakan, jadi harus hati-hati. Oke, silakan. Ya, Coach. Jadi apa, Coach, yang melatar belakangi semua penundaan yang terjadi ini, Coach? Ya, jadi tadi itu kalau kita lihat kecenderungannya kenapa ada, yaitu tadi kita udah lihat semua, oh karena ini ada budaya, ada kita punya waktu masa kecil, ya punya pengalaman-pengalaman. Nah, kita lihat apa ya sekarang ini yang melatar belakanginya. Kita lihat ya. Baik, saya bukakan dulu di anunya. Jadi, menunda-nunda ini ya, kita lihat bahwa apakah semua orang suka menunda? Pertanyaannya gitu kan. Apakah semua orang suka menunda? Ternyata ketika saya teliti tidak juga semua. Jadi ada iya, ada yang tidak. Ya, tetapi kecenderungan kita pernah ya. Tapi apakah suka? Perhatikan kata suka ya. Kita pernah menunda, tetapi bilang suka, tidak semua orang suka ya. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, why last minute? Jadi menunda itu bukan bilang tidak selesaikan, tetapi biasanya itu paling akhir. Artinya gini, mengapa menunggu sampai menit terakhir? Nah, ini kecenderungan ini rata-rata kita ada, tetapi ketika mulai sadar, mulai mungkin bisa mengurangi. Tetapi inilah penyakit yang saya temukan paling banyak. Saya juga pernah melakukan itu last minute selalu. Tetapi ketika saya teliti, ternyata tidak semua juga saya lakukan di last minute. Nah, nanti kita akan diskusikan sama-sama ya. Kenapa banyak hal kadang-kala kita taruh sampai last minute, apa-apa itu. Nah, kita lihat dulu sekarang ini ya, yang melatar belakangi. Apa yang melatar belakangi? Tadi kalau cenderungnya, ini yang melatar belakangi yang kita kadang-kala tidak sadari. Apa yang melatar belakangi sampai kita menunda-nunda. Karena gini, ketika kita mengerti kenapa ada kecenderungan itu, kemudian kita mengerti juga apa yang melatar belakanginya, nanti kita gampang mencari solusinya. Jadi ini saya bongkar dulu anunya, apanya ini sisi-sisi gelapnya semua ya. Baik, kita lihat. Yang pertama yang saya kumpulin ini yang melatar belakangi ini pertama. Karena hal itu terasa sulit. Ternyata ini yang paling tinggi kalau kita buat penelitian. Kenapa kamu tunda? Iya, soalnya yang mau saya kerjakan ini rasanya kok sulit, saya belum mampu, kayaknya gimana ya, seperti ulangan matematika, seumpama waktu sekolah ya. Kenapa belum belajar matematika? Aduh, begitu buka bukunya udah garuk-garuk kepala. Matematika, aduh saya paling nggak suka. Atau yang nggak suka sejarah, begitu ulangan sejarah, belajar? Belum, Mak. Kapan? Besok ulangan, baru malam ini belajar, terpaksa karena takut ya. Kenapa nggak mau belajar lebih awal? Nggak mau. Ya, ini kalau di sekolah ya. Nah, sama di pekerjaan juga, kalau kita kasih tugas, ya dari pimpinan atau apa yang kita melakukan itu rasanya sulit ya. Itu pasti kita tunda. Ya. Saya juga ketika mulai mengajar ya, mulai mengajar itu, saya suka memang mengajar, tapi ketika saya mengajar topik baru, itu juga ada kecenderungan awalnya gitu. Topik baru, waduh gimana nih, apa yang mau dibicarakan? Ya, wah itu kadang-kala saya bisa nunda juga, karena merasa sulit. Nah itu saya lihat memang betul, yang pertama itu terasa sulit. Yang kedua, ternyata yang saya melakukan itu membosankan, tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan pasti kita lakukan, betul nggak? Aduh ini membosankan sekali. Aduh, gimana cari anunya apa, gimana cara kerjanya apa, tidak menyenangkan. Nah, sama ketika orang yang sudah mulai mau usaha sendiri, makanya biasa kita tuntun, kamu mau mulai usaha apa? Itu kamu betul-betul harus hobi dan kamu memang senangi. Kalau kamu tidak senangi, jangan coba-coba ikut-ikutan. Walaupun kelihatannya cuannya banyak. Nah, ketika kamu temukan tantangan-tantangan, itu kamu pasti nunda-nunda. Nah, orang-orang yang nunda-nunda tidak mungkin bersaing ya. Jadi yang kedua itu membosankan, tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga itu menjengkelkan, bisa membuat stres. Hanya gua tunda dulu dong. Aduh, besok aja lah. Ini baru mau bilang, aduh menjengkelkan, bisa buat stres ini. Aku nggak tahu gimana caranya mulai, gimana lakukannya. Ya, itu yang nanti kita bisa diskusi hal apa aja biasa itu ya. Kemudian ternyata itu tidak mendesak dan tidak penting. Kembali saya tadi katakan, kita punya kecenderungan apa, ada rutinitas, ya. Nah, itu kemudian kita lihat ini tidak terlalu mendesak. Walaupun itu tidak sulit ya, tidak terlalu membosankan, tapi juga tidak mendesak dan tidak penting, ya. Nah, perhatikan ini. Kemudian yang kelima, lagi kehilangan mood, tidak ada motivasi. Ya, jadi lagi down ya. Jadi voltasenya lagi turun, itu pasti menunda. Itu yang saya survei dapatkan. Kemudian lagi dalam kebingungan, bingung lah mau bikin apa ini. Ya.
Jadi itu yang melatar belakangi semua, apalagi kekecewaan yang pernah dialami. Ternyata kalau saya kerjakan selesai, aduh ternyata cuma mendatangkan kekecewaan. Kemudian manfaatnya belum jelas. Jadi bisa lihat ya, yang melatar belakangi ini semua, kenapa kita cenderung menunda-nunda. Yang pertama itu hampir semua yang saya tanyain, iya karena rasanya ini susah ya, sulit ya. Kayaknya gimana mulainya, gimana nanti menatanya, gimana apa ini semua. Ya, jadi dia nggak berani mulai. Sama yang saya temukan, ada orang satu mau buka toko baru. Ya, kenapa nggak mau mulai? Nggak ngerti Om, gimana caranya ya? Ya, karena dia tidak terlalu berpengalaman juga, dia mau mulainya gimana caranya ini, tapi dipaksa oleh orang tuanya melakukannya. Ya, bahwa ini usaha pasti menguntungkan, apa dia tidak bisa. Jadinya dia tunda-tunda. Orang tuanya tanya, "Udah cari ruko?" "Belum." "Kapan?" "Ini." "Udah dikasih duit?" "Udah." Tapi kok nggak mau cari? Dia takut. Kemudian dia merasa pekerjaan itu nanti membosankan, tidak menyenangkan. Jadi sama waktu kita sekolah. Apakah kita kalau kita suka pasti lain ya. Seumpama kita nggak suka sejarah, waduh kapan mau belajar sejarah? Ya pasti last minute. Kalau kita nggak suka matematika, buka-buka aja, begitu buka, aduh menjengkelkan, buat stres saja. Rumus-rumusnya gimana, hafalnya ini, aduh, udah taruh lagi tutup. Begitu, waduh tinggal 2 hari, tinggal 1 hari, terpaksa last minute. Ya, jadi itu yang 3 itu yang paling sering mengganggu. Kemudian karena dia udah bisa sebenarnya, yaitu kembali mendesak, tidak penting nggak ini? Kemudian kehilangan motivasi, bingung, apa macam-macam. Yaitu mungkin yang saya bisa sharekan kepada kita, boleh dicatat ya, karena ini saya cari terus apa yang melatar belakangi kenapa. Kalau tadi itu kecenderungan-kecenderungan, kalau ini melatar belakangi, kalau kita tidak mengerti, itu agak sulit menyelesaikannya. Sekarang kita udah tahu, oh ternyata yang mengganggu pikiran saya ini. Ya, itu mungkin yang saya bisa jelaskan Sismelda. Ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya silakan dicatat dulu di chatting ke Sismelda atau Brosio. Malam ini kita udah mulai ini nih Coach, di list nih Coach. Ini yang saya tunda ini karena yang latar belakangnya yang mana nih? Apakah karena memang sulit atau karena membosankan atau karena hal yang lain? Jadi mulai dipilah-pilah udahan nih Coach. Ya, Selanjutnya Coach. memang tidak semua itu ya. Jadi itu kurang lebih sikap. Mungkin kita ada 3 atau 4 di dalamnya. Seperti tadi katakan, tidak semungkin 2 atau 1. Tapi kita harus list kedua. Apa yang membuat saya menundanya? Ya, yang melatar belakangi. Very good. Ya, silakan, Bismillah. Baik Coach. Untuk selanjutnya nih Coach, pertanyaannya, apa yang akan terjadi Coach kalau kita terbiasa jadinya Coach dalam menunda-nunda Coach? Nah, ini hati-hati sekali kata terbiasa. Kalau udah terbiasa menunda-nunda, kadang-kala kita mungkin menunda cuma 1 kali, 2 kali, tapi kalau udah terbiasa menunda itu sangat-sangat berbahaya. Nah, saya juga catat beberapa hal ini, kalau kita biasa menunda itu apa efeknya? Jadi saya pakai kata efeknya ya. Efek yang terjadi tentu tidak semua kita rasakan, tapi bisa sebagian dari apa yang akan saya cantumkan ini kita akan bisa alami. Jadi hati-hati sekali efeknya. Ya, jadi yang pertama itu yang saya catat itu adalah ini. Waktu kita banyak yang terbuang percuma. Ya. Nah, ini ya ternyata ada di rank 1. Karena ketika kita menunda itu akan membuat kita punya energi terbuang, waktu juga terbuang, dan ketika kita mau memulainya, itu akan memakan banyak waktu. Saya kasih contoh begini, waktu kita sekolah ya, seumpama kita tidak suka, yang seperti tadi yang saya ambil contoh yang sama aja, tidak suka matematika. Nah, ketika gurunya jelasin di papan tulis, jelasin ini, rumusnya ini, cara kerjanya ini, rumus Pythagoras begini, rumus ini apa semua ya, ini fisika juga. Biasanya kalau yang nggak suka matematika itu otomatis nggak suka fisika juga, karena dua-duanya hitung-hitungan ya. Jadi ketika gurunya jelaskan apa semuanya, biasanya gurunya selalu ingatkan. Orang tua juga di rumah ingatkan, pulang pelajari lagi. Perhatikan yang pelajari lagi. Tetapi karena kita tidak suka dan merasa sulit, dan itu membosankan, menjengkelkan karena kita tidak menyenanginya, akhirnya kita tidak pelajari. Perhatikan ya, tidak pelajari. Nah, ketika kita mau ulang baru pelajari, itu waktu guru terangkan punya, itu kan udah lama, mungkin 1 minggu lalu atau 1 bulan lalu. Kita bingung, ini waktu guru nerangkan gimana ya? Kita akan membuang waktu lagi, mencari-cari, bertanya lagi, mengulangi. Tetapi ketika kita langsung pulang,
kita paksakan diri belajar lagi. Apa yang dia jelaskan itu kan masih segar di otak. Jadi kita tidak banyak buang waktu. Tadi masih ingat-ingat, catat-catat sedikit, dia buka catatan lagi gini. Tapi kalau udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kita buka catatannya, Bu, waktu itu dia jelaskan apa? Saya catat ini untuk apa sih ya? Apa maksudnya ini? Bingung lagi. Jadi energi Anda itu terbuang percuma waktu Anda terbuang percuma. Jadi ketika Anda mendapatkan sesuatu inspirasi baru atau apapun yang Anda mau lakukan itu langsung. Karena itu masih segar. Tetapi kalau udah lewat beberapa waktu, apalagi last minute kamu mau lakukan, ya waktu itu dia ngomong apa ya? Dia menjelaskan apa? Maunya apa? Kok seumpamanya kamu dikasih pekerjaan ya, baru last minute mau lakukan. Waktu itu aduh saya bingung. Saya ingat sih waktu itu apa ya? Maunya gimana? Itu kamu akan mencari-cari dan itu wasting time. Itu contoh-contoh yang saya bisa berikan bahwa waktu kita banyak akan terbuang kalau kita menundanya. Kemudian apa? Terjadinya otomatis ini ya, terjadinya perlambatan pencapaian. Karena waktu kita banyak terbuang, energi kita terbuang, artinya perlambatan pencapaian. Dan itu yang bisa membuat kita kecewa. Itu yang membuat kita makin kadangkala menyalahkan diri sendiri. Itu berbahaya sekali. Kemudian next-nya apa yang terjadi? Potensi dan kemampuan kita akan terhambat. Karena gini, sebenarnya saya baru-baru ini bukan baru-baru ini, beberapa waktu lalu saya coba pelajari. Kenapa banyak orang nggak suka matematika sama fisika? Kalau saya sih dari dulu suka ya. Kenapa? Karena saya juga mau tahu. Ternyata saya dapat banyak masukan dari Google ya. Itu karena apa ya? Udah satu eh, cerita legenda waktu di rumah. Oh, jadi tanpa sadar kita biasa dengar, wah kalau matematika itu, waduh susah. Jadi itu paradigma yang masuk susah. Wah itu susah, fisika itu susah. Bahkan di Amerika itu katanya, saya baru-baru ini dengar satu teman yang bicara, dulu ya, kalau waktu ulangan ujian matematika, itu banyak stiker itu, please pray for me. Ya, jadi waktu ulangan matematika itu tingkat orang yang berdoa itu makin banyak. Khususnya di sekolah-sekolah anak muda ya. Jadi waktu ada ulangan fisika, matematika itu tingkat doanya meningkat semua ya. Jadi rohani semua. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi ada paradigma yang dikemukakan. Sebenarnya gini, matematika itu kan sebenarnya ilmu eksakta ya. Jadi tepat-tepat ya. Jadi sebenarnya asal dia bisa tahu ini dari mana. Kenapa ada rumus-rumus ini keluar? Dari mana asalnya? Asal dia mau teliti dan gurunya bisa menjelaskan dengan baik dan dia mau mencari tahu. Masalahnya kita udah dikatakan susah. Oh, janganlah kalau matematika itu paling berat, paling apa. Akhirnya kita udah dikondisikan demikian. Itu faktor pertama yang saya dapati juga. Ya, kemudian ketika dia mengalami tantangan di hitung-hitungan, itu kadang-kala tidak ditolong dibantu. Tapi kalau ditolong dibantu itu pasti bisa, itu masalahnya. Ya, jadi kembali potensi kemampuan terhambat. Kemudian apa? Efek sering menunda, otomatis kemana? Kemalasannya juga meningkat. Jadi efek menunda itu membuat kita punya kemalasan makin meningkat. Hati-hati sekali. Kemudian bisa menjalar ke aspek kehidupan lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dia akan mengganggu kehidupan kita yang lainnya. Nah, saya bukakan di Amsal pasal 13 ayat 12 dikatakan gini. Harapan yang tertunda, perhatikan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Perhatikan ya. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Jadi kalau kamu tunda-tunda, walaupun ada harapan di sana itu membuat hatimu sedih dan ini merusak mentalitas kita. Ya, mengganggu juga kejiwaan kita sebenarnya jangka panjang. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan luar biasa. Jadi kalau itu bisa tercapai dengan cepat itu adalah pohon kehidupan. Artinya bisa berbuah, bertambah, membuat kamu punya potensi lebih baik, kamu makin semangat, kamu makin rajin, apa. Jadi intinya di sini, saya nggak jelaskan terlalu panjang ya, nanti berdoa aja, pelajari lagi firman Tuhan ini dengan baik. Nah, nanti Tuhan memberkati kita semua. Ya. Nah, next-nya kita lihat, yang keenam, itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena kalau kita menunda, pekerjaan itu pasti berkaitan dengan orang lain semua. Baik yang memberikan order maupun yang ingin melihat hasilnya atau apa. Jadi ketika kita menunda dan hasilnya tidak bagus, merugikan diri kita sendiri, orang lain juga. Ya sama juga, kalau seumpama kita masih sekolah juga sama, merugikan diri sendiri, nilai kita turun, orang tua kita juga mungkin kecewa, loh kok
nilainya ini merah lagi, kok nggak biru ya? Ya, otomatis itu. Nah, menunda itu akhirnya apa? Lupa. Perhatikan ya, manusia itu punya 3 penyakit yang paling berbahaya. Malas, ya, menunda, kemudian lupa. Begitu kamu menunda seminggu, kadang-kala ada hal yang bagus. Maksudnya gini, kadang-kala kita mendengar sesuatu seminar, ikut seminar ya, atau mendengar sesuatu berita, oh ternyata ini bagus yang kerjakan. Contohnya begini, ternyata diet itu bagus ya, diet apa? Saya mau juga, tetapi nanti besok aja, lusa aja, akhirnya tidak pernah dikerjakan. Wah, ternyata bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat dalam 6 bulan ya. Yang penting itu setiap hari saya belajar 1 jam. Menghafal, kemudian dengar YouTube setengah jam. Jadi 1,5 jam, 6 bulan, itu ternyata saya udah bisa berbahasa Inggris yang sehari-hari. Wah, cuma 6 bulan. Wah, luar biasa. Kalau gitu saya juga mau. Ternyata tipsnya dikasih tahu. 1 jam kamu hafal-hafal, setengah jam kamu praktek, itu 6 bulan kamu bisa cacis-cus bahasa Inggris gitu loh. Wah, bagus, saya mau. Tapi begitu pulang di rumah, kapan mulai? Besok aja lah. Oh, besok lagi. Akhirnya udah setahun hilang, lupa. Karena kita pelupa ya. Jadi itu akhirnya menunda, kerugiannya besar sekali. Kemudian efek kesehatannya apa? Jadi ada lagi efeknya terhadap kesehatan apa? Ini mudah cemas, ini saya kumpulin dari internet semua, dari dokter-dokter, ternyata menunda-nunda itu ternyata bisa membuat kita mudah cemas. Karena kita takut, aduh, udah tertunda, last minute, gimana nih? Wah, buru-buru. Nah, kemarin kita udah bicara terburu-buru ya, jadi menunda-nunda, akhirnya kamu masuk ke terburu-buru, karena last minute. Kemarin, minggu lalu kita, nanti kalau yang ikut minggu lalu punya bisa dengar ya rekamannya di YouTube. Apa bahayanya terburu-buru? Akhirnya kita menjadi mudah cemas, kemudian bisa depresi, stres. Ini akibat-akibat jangka panjangnya terhadap kesehatan. Apalagi gangguan pencernaan. Nah, ini lambungnya atau apa segala macam ya. Kemudian sakit kepala, mudah sakit kepala, insomnia ini muncul. Karena menunda-nunda itu membuat kamu stres. Karena ada di dalam pikiranmu tertunda-tunda, sampai ada hubungannya dengan terburu-buru nanti ya, nanti kaitkan ya. Kemudian rentan terhadap flu dan pilek. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Amsal juga mengingatkan kepada kita, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Artinya ini kerusakan yang parah sekali, hati-hati sekali ya. Jadi hanya kamu tidur nyenyak itu artinya Anda tidak membuat apa-apa, tidur nyenyak itu boleh dikatakan udah lumpuh. Ya, bisa udah dikatakan stroke ya. Dan orang yang lamban menderita lapar itu berbahaya sekali. Itu mungkin yang saya bisa sharekan malam hari ini supaya kita masih makin mengerti. Kalau kita sering menunda-nunda itu efek-efeknya yang muncul. Tuhan memberkati kita semua. Coach, jadi bagaimana sebaiknya kita menyikapi kebiasaan ini, Coach? Supaya Ya, kita keluar dari situ, Coach. ya, ini tentu kita perlu jalan keluarnya, karena kita ikut di Meaningful Life, tentu kita harus terus ya berpatok pada akhirnya jalan keluarnya gimana. Nah, kita tadi udah belajar bersama-sama kecenderungan-kecenderungan itu. Kenapa kita bisa menunda-nunda? Karena ada kecenderungan-kecenderungan itu. Kemudian kita belajar juga apa yang melatar belakangi. Kita udah tahu semua tadi, dan kemudian kita lihat efeknya kalau kita sering menunda, ternyata itu berbahaya sekali. Nah, sekarang kita sama-sama belajar ya, bagaimana jalan keluarga menyikapinya dengan baik ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam jebakan ini. Ini juga sebenarnya jebakan yang berbahaya, yang membuat kita downgrade, yang membuat potensi kita tidak bisa maksimal, dan kita juga akan dilemahkan secara kesehatan. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Baik, kita lihat sama-sama ya, bagaimana kita mencari jalan keluar atau menyikapinya. Baik, saya coba kumpulin beberapa hal di sini ya yang saya temukan secara sederhana. Ini cara-cara praktis menyikapinya ya. Nah, nanti perhatikan, kembali lagi saya minta berdoa, minta Tuhan menolong kita bagaimana kita menyikapinya sampai kita tidak lagi terjebak dalam penundaan. Ini penting, buka hati kita semua, kita berdoa bersama-sama, kita melihat satu persatu. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa didiskusikan ya. Nah, yang pertama ini, yang paling sederhana, kita harus sadar dulu.
Nah, saya percaya kita udah sadar semua karena kita udah lihat tadi kecenderungannya yang melatar belakangi dan akibat-akibat efek-efeknya ya. Nah, kita harus sadar dan kedua mau berubah. Bukan cuma mau merubah dan harus berkomitmen. Ini penting sekali, 3. Makanya saya kasih warna berbeda-beda supaya kita betul-betul perhatikan. Pertama, kita harus sadar bahwa nggak boleh lagi menunda-nunda yang begini. Kita harus hati-hati. Nah, kita mau merubahnya dan berkomitmen. Itu langkah pertama. Kalau itu nggak ada, ya langkah berikutnya nggak ada gunanya. Cuma sekedar pengetahuan lagi, sekedar tahu aja. Jadi ini penting sekali, berdoa dalam hati, sadari kalau masih menunda. Tapi kalau udah nggak menunda, it's okay. Ini bisa Anda share ke teman-teman ya. Bisa juga share pengalaman Anda. Nah, setiap pagi ingatkan diri sendiri kerugiannya. Yang tadi kita lihat. Efek-efeknya itu loh. Waduh, kita bisa begini, akibatnya apa semua ya. Jadi setiap pagi ingatkan diri sendiri kerugiannya. Itu akan menolong kita. Ini sederhana punya ya. Nah, Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 dikatakan begini. Oleh karena kemalasan atau penundaan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Nah, kalau saya bisa katakan bahwa dua-duanya ini adalah boleh dikatakan bermalas-malasan atau menunda-nunda. Ya, tidak langsung dikerjakan, bukan kerajinan. Kelambanan juga bukan kerajinan. Kelambanan, lamban, ya dipelan-pelankan bisa menunda-nunda. Nah, akibatnya runtuhlah atap. Artinya, apa yang kamu bangun semua, itu dari atap semua, rontok semua. Jadi kita punya potensi atau apa, kita punya blueprint yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menjadi orang yang luar biasa, menjadi saksi, itu rontok semua. Oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Apapun yang kita kumpulkan, tidak pernah kita bisa nikmati, bocor semua keluar. Orang lain yang nikmati karena kelambanan itu. Jadi artinya, penundaan-penundaan Pengkhotbah mengingatkan, ya dengan pakai yang kata lain, kemalasan, kelambanan, itu semua rontok, runtuh semua, dan bocor kemana-mana. Akhirnya kita rugi sendiri. Artinya ini sebenarnya kerugian besar buat diri kita sendiri. Itu Pengkhotbah mengingatkan kepada kita. Nah, kita lihat next-nya. Ya, ini juga saya coba ngomong sama teman-teman yang suka menunda, tempel stiker. Jangan menunda, tempel di mana kamu sering berada ya, di kantor, di mejamu, di mana kamu kerja ya, atau di tempat kamu biasa lewat-lewat, di rumah, di kantor, di mana. Jangan menunda. Terus kalau lewat itu jangan dilihat aja, dibaca. Jangan menunda, kemudian sadar lagi. Karena gini, yang ini yang udah yang jadi habit ya, yang saya mengingatkan, yang sudah menjadi habit menunda harus pasang stiker. Tapi kalau belum habit nggak masalah sih, biasanya lebih gampang. Oke, next-nya kita lihat. Ini juga penting sekali, tulis alasannya. Kenapa hal itu tertunda? Cari tahu, kenapa kok saya bisa menunda hal itu? Oh, karena saya takut. Ya, saya merasa ini sangat sulit. Karena ini saya pernah mengalami hal begitu. Oh, karena saya tidak suka. Itu membosankan dan itu bisa membuat saya sakit kepala, stres. Tulis semua apa alasannya kenapa Anda menunda. Ya, jadi ini penting tahu karena kalau kita tidak tahu alasannya, ya saya tadi kemukakan ya, yang melatar belakangi semua apa. Kenapa menunda? Itu tulis kalau bisa supaya Anda bisa tahu penyebabnya. Dan nanti saya akan ulas kenapa harus ditulis ya. Kemudian gini, buat perencanaan kerja yang baik dan jelas. Jadi buat lagi kembali, ini penting sekali bahwa apa yang kamu mau kerjakan, kalau itu Anda merasa baik, harus Anda buat perencanaan. Seperti saya kasih contoh tadi ya. Karena kita ini kalau menunda itu bisa lupa. Jadi kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita mau kerjakan itu bagus untuk dirimu, untuk orang sekitarmu, dan untuk pencapaian-pencapaianmu, untuk menggali potensimu, untuk membuat Anda lebih meningkat. Jadi contohnya seperti yang paling sederhana, Anda mau bisa berbahasa apa? Mungkin bahasa Inggris atau Mandarin atau berbahasa Jepang boleh, atau membuat suatu skill baru, mau membuat kue-kue. Ya, kemudian Anda ikut kursus seminar kursus kue-kue. Selesai, udah bagus semua, pulang. Kapan mulai? Besok aja, lusa aja. Nah, ini yang tidak ada perencanaan kerja. Jadi begitu selesai, ikut seminar, ikut mendengarkan podcast atau YouTube, langsung buat perencanaan. Tentukan tanggalnya, jamnya Anda mau mulai melakukannya. Itu penting sekali. Karena kalau tidak, begitu Anda tunda, Anda bisa lupa. Dan kemudian kita punya kemalasan.
pasti hilang lagi. Jadi karena gini, sebenarnya kita itu Tuhan memberikan banyak hal yang baik. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita kadang-kadang ngobrol-ngobrol sama satu orang, oh saya bisa begini kok, saya setiap hari olahraga 30 menit, makanya saya sehat, saya tidak kolesterol lagi. Oh bagus, saya juga mau. Gimana caranya? Ya bangun pagi, kamu habis gosok gigi apa, jangan mandi dulu, langsung olahraga. Kalau bisa keliling-keliling. Ini contoh ya. Nah, oh senang sekali sampai pulang di rumah, besok olahraga, aduh, ada rutinitas ya. Kembali, perhatikan ada rutinitas. Jam berapa bangunnya? Olahraga 30 menit. Waduh, kapan nanti makan pagi kantor? Besok aja. Besok aja. Akhirnya lupa. Tertunda lagi 1 tahun tidak pernah olahraga ya. Sama semua dalam hal. Jadi perencanaan kerja ini sangat-sangat krusial, sangat penting. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu, ya tolong langsung buat perencanaan kerja yang baik dan jelas. Maksudnya perencanaan kerja yang baik jelas. Ini saya harus jelaskan ya. Karena ini sangat penting, buat langsung. Besok nggak apa-apa atau lusa, tapi harus ada tanggalnya. Jadi sumpama hari ini tanggal 7 kita dengar sesuatu yang baik hari ini. Tiba-tiba teringat, oh saya mulai besok olahraga. Besok ya 28, tulis langsung. Kalau enggak 29, oh besok masih ada. Oke, saya tulis tanggal 29, saya akan bangun jam 6 pagi. 6 saya masuk WC dulu, cuci muka. 6.15 sampai 6.45 itu waktu olahraga saya. Tulis dan tempel di kamarmu. Dan ingatkan diri, baru bisa. Karena kalau tidak, ya kita lupa pulang nanti, wah kerja ini, kerja itu. Iya, saya mau olahraga ya. Ini udah tanggal 1 Mei. Lusa-lusa udah hilang motivasinya, hilang semangatnya, udah hilang. Sama mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bikin kue, mau belajar ini, bikin apa, ya bikin baju atau macam-macam skill-skill boleh, mau belajar ilmu pengetahuan. Ya, ada juga yang bilang saya mau mulai baca buku Pak setiap hari 1 jam. Ya buku-buku pengetahuan, ya tulis. Begitu dengar, ternyata baca buku 1 hari 1 jam itu membuat kita punya intelektual meningkat, hikmat kita meningkat, kita makin bijak. Atau baca Alkitab 1 hari setengah jam, langsung ditulis. Jangan menunda-nunda. Begitu menunda, Anda tidak akan pernah lakukan. Itu yang saya temukan. Oke, Amsal pasal 12 ayat 24 dikatakan apa? Tangan orang rajin apa? Memegang kekuasaan. Perhatikan baik-baik gini ya. Ini luar biasa sekali. Saya diberkati dengan firman Tuhan yang simpel ini. Tangan orang rajin memegang apa? Kekuasaan. Jadi kalau Anda rajin, ya seperti tadi, skill-skill itu Anda bisa pelajari dengan baik dan menjadi milik Anda. Anda bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa berbahasa Jepang dengan baik, berbahasa Mandarin dengan baik. Anda bisa membuat kue, membuat ini, membuat itu, bisa olahraga sehat apa. Anda otomatis meningkat terus. Artinya kekuasaan itu meningkat terus. Kuasanya itu makin bertambah, bertambah, bertambah. Ya, bukan menjadi kekuasaan seperti jadi presiden. It's okay lah. Ya, yang penting kekuasaan di sini itu artinya adalah meningkat terus, kamu punya otoritas semua. Tetapi kemalasan mengakibatkan apa? Kerja paksa, ya kamu harus dipaksa-paksa lah. Karena kamu suka menunda-nunda. Kapan selesai? Wih, kok kamu belum kerjain? Akhirnya dipaksa-paksa. Kapan belajarnya? Kapan kamu naik kelas? Kapan kamu maju? Kapan kamu bisa betul-betul jadi baik? Akhirnya dipaksa-paksa orang. Betul nggak? Perhatikan, ini penting sekali Amsal ini. Jadi kalau kamu rajin, artinya tidak menunda-nunda, apapun yang kamu rasa bagus kamu langsung lakukan, itu kamu pasti meningkat terus. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksanya, kamu dipaksa-paksa orang baru bisa maju. Ayo dong, bangun pagi, jangan malas, ayo bekerja dong. Coba usaha ini, coba usaha itu, sampai didorong-dorong pun nggak mau. Karena udah malas, udah suka menunda-nunda. Ya, kita lihat next-nya lagi. Setiap pagi katakan, your time never back. Saya pakai bahasa Inggris supaya berbeda sedikit gampang ingatnya ya. Jadi setiap pagi katakan, waktumu itu tidak pernah balik. Ingat, hari ini lewat tidak akan pernah balik. Ingat Alkitab berkata, umur kita 70. Ya. Kalau kuat 80. Kalau lebih itu bonus. Ya tidak ada yang 1000 tahun. Dan ingat, kita lewat ini berkurang-berkurang. Setiap hari berkurang-berkurang. Dan sekarang ini waktu cepat sekali berlalu. 1 tahun itu berlalu. Your time never back. Jadi kalau kamu biarkan berlalu begitu, itu sangat merugikan. Jadi setiap pagi juga katakan kepada diri Anda, oh ya, ingatkan diri, saya punya waktu tidak pernah kembali lagi. Hari ini lewat, tidak pernah kembali. Saya harus isi dengan baik. Saya harus isi yang bermanfaat, saya harus benar-benar menikmatinya.
Kemudian enjoy setiap hal yang Anda kerjakan. Ini penting. Waktu kita harus enjoy. Saya selalu ingatkan, apapun yang kamu kerjakan harus enjoy. Nikmati. Karena kalau enggak Anda bisa stres. Ketika kita bisa menambahkan kata nikmati, apapun pekerjaan itu tidak jadi sulit. Karena kita ada dalam mood yang tinggi. Jadi ini penting sekali enjoy ya. Jadi ketika kamu bisa membuat itu, kamu nikmati yang kamu kerjakan, itu akan memotivasi Anda. Karena biasanya kamu kan tidak pasti nggak suka yang membosankan, yang menjengkelkan. Jadi mintalah hikmat daripada Tuhan, bagaimana saya bisa enjoy apa yang saya kerjakan. Itu akan menolong Anda. Karena ini yang terakhir gini, berdoa, bekerja, dan berlatih. Ya. Jadi kalaupun kamu nggak bisa enjoy, ya ada channelnya dong. Channelnya ya nggak usah pakai HP kok, nggak usah pakai pulsa. Langsung buka komunikasi dengan Tuhan, berdoa. Tuhan, ini kayaknya saya belum bisa enjoy. Berikan saya hikmat, kasih karuniamu, saya bisa enjoy apa yang saya kerjakan. Dan kemudian bekerja dan berlatih terus. Itu yang akan membuat kita apa ya? Kita tidak akan gampang menunda lagi. Itu akan merubah habit-habit kita. Itu akan membuat kita melihat hasilnya. Ketika kita melihat hasilnya, itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk kita lebih baik lagi, lebih rajin, lebih rajin. Ingat ya, kerajinan itu juga akan meningkat. Jadi ketika kamu rajin, itu kamu punya kecepatan itu meningkat. Jadi ketika kamu berlatih, itu kecepatanmu juga meningkat. Perhatikan, Anda pernah lihat orang, saya kasih contoh aja, ketika Anda pergi fotokopi dulu, sekarang mungkin udah ada mesin fotokopi. Ketika Anda pergi mesin fotokopi, memfotokopi, lihat mereka bekerja. Cara ngelipatnya apa itu, mereka itu udah. Kalau orang pertama bekerja di mesin fotokopi itu ngopinya tuh lambat sekali, kemudian dia susun-susun ya, kadang-kadang kan nomor serinya. Tetapi kalau orang yang sudah bekerja 1 bulan, 2 bulan, itu dia nyusunnya tuh cepat sekali, tangannya cepat. Jadi kecepatannya meningkat, karena dia latih terus. Makanya saya bilang berlatih. Sama juga, kalau kamu nunda-nunda tidak pernah melakukannya, itu kecepatanmu menurun. Tetapi kalau kamu udah berlatih, ya seperti berlatih membaca, mungkin pertama-tama kamu membaca buku, kita udah tahu pasti sering membaca karena sekolah semua. Tapi ketika kita berhenti sekolah, kita berhenti membaca. Kalau kamu biasa membaca 1 jam itu seumpama cuma 10 halaman, tapi karena sering membaca 1 jam itu bisa meningkat jadi 20 halaman, 30 halaman. Naik terus kecepatannya. Ya, menghafal juga begitu. Ketika kamu udah sering menghafal, kamu tahu cara menghafal yang baik. Itu kamu 1 hari bisa menghafal 5, sering-sering bisa 10. Ya, itu jadi berdoa, bekerja, berlatih. Itu mungkin yang saya bisa kasih tips-tipsnya ya untuk kita supaya tidak terperangkap dalam menunda. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada apa-apa silakan chatting, nanti kita diskusi bersama-sama. Terima kasih Coach buat tips-tipsnya Coach. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Coach. Saya bacakan Coach yang pertama. Ya, silakan. Bagaimana dengan orang yang katanya kalau kerjanya last minute lebih dapat berkonsentrasi dan ilhamnya jadi lebih banyak Coach? Ilmu kepepet nih Coach biasanya Coach. Iya. Ini bagus sekali juga masukannya. Jadi karena ini harus hati-hati sekali karena memang ada yang begitu. Jadi ketika the last minute, karena the last minute itu dia pasti fokus. Dia fokus betul-betul karena dia tahu waktunya tidak banyak. Ya, tetapi itu akan mengganggu kesehatan Anda dan Anda bisa meningkatkan stres tanpa sadar ya. Itu memang ada saya dapati begitu. Itu betul. Ketika dia di last minute, itu dia bisa kerjain dengan cepat apa semua karena dia betul-betul fokus dan ada tekanan ketakutan apa. Tetapi perhatikan ya, kadangkala hasilnya tidak seperti yang kita inginkan dan tidak sempurna betul hanya untuk menyelesaikan tugas. You tidak enjoy apa-apa dari sana dan Anda tidak mendapatkan apa-apa dari sana, hanya menyelesaikan tugas dan tidak menambah ilmu apapun. Cuma ilmu stres yang akan muncul. Itu yang saya dapati ya. Dia bisa selesaikan bagus, tetapi dia tidak akan sempurna dan hasil pekerjaannya kadangkala ada yang perlu diperbaiki. Karena last minute itu tidak mungkin sempurna. Tidak ada yang bisa sempurna. Karena kadang-kala pun kita selesai kerjakan, kita harus review lagi kembali apa yang kurang, apa yang apa. Ya itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Ya betul itu. Kadang-kala bisa kerjanya lebih cepat ya karena fokus, karena tekanan-tekanan jadi konsentrasi full. Tuhan memberkati.
Jadi tetap lebih baik kalau kita nggak di last minute ya, Coach, tapi diatur Yes. waktunya sehingga yang kita kerjain benar-benar kita nikmati dan kita dapat banyak dari situ, Coach, ya. Ya, artinya dapat banyak begini, saya tambahkan. Ketika bukan last minute, kamu bisa meneliti, oh ini ternyata ini bisa saya lakukan gini. Ini saya bisa rubah begini sebenarnya. Terus tiba-tiba kamu dapat sesuatu inspirasi baru. Kenapa saya nggak lakukan begini? Lain kali bisa harus begini, gini-gini. Jadi ketika kita waktu tidak tergesa-gesa, ya karena waktu pasti tergesa-gesa kalau the last minute ya. Jadi pokoknya sesuai aja, tuh, pokoknya selesai jadi. Ya, itu kualitasnya gimana? Itu second. Ya, itu mungkin saya tambahkan ya. Oke. Berarti cara kita menamai kalau kita last minute itu jadi lebih banyak hikmat yang didapat itu harus kita ganti, Coach, ya. Itu satu kepercayaan yang salah sebenarnya, Coach, ya, berarti ya? Ya, betul. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya. Terima kasih, Coach. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Bagaimana kalau kita tergesa-gesa atau menunda-nunda karena ada kaitannya dengan orang lain? Misalnya, kita mau menyelesaikan pekerjaan, tapi masih tergantung dari kerjaan orang lain. Atau kita sudah prepare mau berangkat meeting, tapi masih menunggu orang lain, sehingga menjadi tergesa-gesa. Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya, Coach? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dan kita sering menghadapinya semua karena ada ketergantungan dan itu biasanya terjadi. Kita akan tergantung dengan orang sekeliling kita. Kita juga kadang-kala, ya saya dulu di kontraktor ya, karena saya teknik sipil, kadang-kala kita udah ada schedule, tiba-tiba barangnya belum datang. Tertunda, ternyata jalanan rusak. Harusnya udah pasang besi, besinya nggak datang. Pasang kayu, kayunya nggak datang. Jadi schedule berantakan. Nah, itu kalau dari eksternal, yang penting gini, hari ini yang kita bicarakan ini internal kita, diri kita sendiri. Nah, kalau itu eksternal, itu kan bisa dipahami semua. Jadi orang yang di sekeliling kita juga mengerti. Nah, yang kita bicarakan ini adalah sikap, gaya hidup kita, cara kerja kita, jangan menunda-nunda. Tetapi kalau itu dari eksternal, apa semua itu kan di luar kontrol kita. Perhatikan ya, di luar kontrol kita. Ya, kita tetap harus taruh di hati kita, enjoy aja. Toh mereka juga mengerti ini karena ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba itu belum datang, yang kita harapkan dia udah set up dengan bagus, ternyata dia belum set up, masih nunggu lagi mikrofon atau kabel atau apa, ya sudah. Nah, itu intinya malam hari ini adalah dalam diri kita, usahakan jangan sampai ada gaya hidup, sikap-sikap atau sifat-sifat yang suka menunda. Itu intinya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, Coach. Kalau misalnya gini, Coach, kalau ini kan menanggapi tadi yang bertanya nih, Coach. Kalau misalnya kita berarti mengubah lingkungan kita juga yang sama seperti kita gitu, Coach, ya. Jadi mulai kayak seleksi gitu juga untuk rekan kerja dan segala macam seperti itu juga bisa ya, Coach? Bisa demikian. Tetapi kan kita tahu, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah itu diri kita. Nah, kondisi-kondisi keadaan kerja atau apa itu kadang-kala, yang penting gini, ketika kita ada di dalam sana, kita bukan bagian yang menunda. Perhatikan ya, kita adalah bagian yang bekerja sesuai sistem dengan gaya hidup yang benar, memberikan contoh-contoh, akhirnya kita bisa mengubah mereka. Nah, itu juga bisa menjalar ya, keteladanan kita menjalar. Dan memang panggilan kita sebagai orang Kristen kan garam dunia, terang dunia. Nah, itu kita usahakan rubah. Tapi kalau kita bisa merubah kondisi itu, membentuk mereka, dan kita pimpinan di sana, ya kita rubah. Usahakan supaya semuanya itu tertata dengan baik, berjalan dengan sistem. Bukan menunda-nunda kemudian jadi tergesa-gesa karena last minute, ya bukan gitu. Ya usahakan semuanya tertata dengan baik. Tetapi kondisi-kondisi the last minute itu kadang-kala sulit terhindari. Karena yang seperti tadi itu, ya karena ada keterlambatan eksternal, nah kita harus menyikapinya dengan baik, dengan tenang semua, dan bekerja kembali dengan baik, walaupun dalam terburu-buru, tapi yang penting hati gaya kita itu jangan sampai terkontaminasi, itu intinya. Tetap kerjakan fokus dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Jadi tetap tersenyum apapun yang terjadi, Coach. Ya, tetap saya pakai kata enjoy ya. Enjoy. Enjoy, enjoy aja, nikmati aja. Coach, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Coach. Lah kalau menunda-nunda atau terburu-buru ada tidak baiknya? Pertanyaan saya bagaimana baiknya Pak Suhardi?
Mungkin maksudnya baiknya adalah tidak menunda dan tidak tergesa-gesa gitu, Coach ya? Atau mungkin Coach mau tambahkan lebih jelas lagi, Coach? Silakan, Coach. Boleh diulangi pertanyaannya lebih jelas lagi? Pertanyaan gini, Coach, lah kalau menunda-nunda dan terburu-buru ada tidak baiknya, pertanyaan saya bagaimana baiknya, Pak Suwardi? Oh, balance-nya ya. Nah, kita harus lihat ya, terburu-buru itu kan pasti tidak baik. Menunda-nunda juga pasti tidak baik. Nah, akibat menunda-nunda pasti terburu-buru, ya betul nggak? Karena pasti rata-rata menit-menit terakhir, ya. Terburu-buru yang kita udah diskusikan minggu lalu, itu juga banyak efek-efeknya yang membuat kita bisa stres, banyak sekali. Jadi usahakan kembali, kita harus membuat satu perencanaan dengan baik. Jadi usahakan kita tidak terjebak ke dalam terburu-buruan, tidak juga terjebak ke dalam suka menunda-nunda, itu yang penting. Nah, kalaupun ada hal-hal tertentu sekali-sekali terjadi karena hal-hal eksternal, it's okay, ya hadapi aja dengan baik, dan saya percaya Anda tidak ada dalam tekanan, karena orang semua tahu, ini adalah akibat-akibat ini, Anda juga tidak disalahkan, ya kita kerjakan aja dengan baik sesuai kemampuan yang ada, walaupun kemudian tertunda dengan karena kondisi-kondisi itu. Jadi kembali lagi, usahakan kita menempatkan diri jangan dalam kondisi yang selalu terburu-buru, jangan juga dalam menunda-nunda dengan cara itu tadi, buat planning dengan baik, duduk diam, merencanakan dengan baik, tulis semua dengan baik, ada waktu-waktunya dengan baik. Karena planning ini yang paling penting. Kadang-kadang kita tidak mau planning yang baik, hanya kita terburu-buru dan juga suka menunda-nunda. Itu mungkin saya bisa berikan tips ya, yang menolong kita. Terima kasih, Coach. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Berarti ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa membuat kita menunda-nunda ya, Coach? Baik hal yang positif maupun negatif. Misalnya, trauma kita terhadap sesuatu yang harus segera kita bereskan, atau kurangnya pengetahuan kita terhadap sesuatu yang harus kita bereskan. Bisa. Jadi kalau hal itu karena kita belum mendapatkan resources ya untuk menyelesaikannya, bisa kita tunda. Ya. Jadi kadang-kala bisa demikian karena resources tidak ada. Dan kalaupun itu nggak bisa, ya kita juga harus seperti yang di waktu di terburu-buru saya katakan, kita harus terbuka. Mengatakan apa adanya bahwa saya ini di bagian ini saya tidak mampu karena saya bukan ahlinya dan saya tidak ada resources. Karena kalau kita pasangkan diri kita, kita akan menundanya. Karena itu tadi, karena kita tidak ada kemampuan di sana. Akhirnya kita coba-coba cari menunda-nunda. Jadi kita harus tahu bagian ini saya tidak bisa, saya bisa atau enggak. Jadi penting sekali. Jadi sumber itu penting ya, resources. Nah, kadang-kadang kondisi bisa memaksa kita menunda karena kita lagi mencari bisa. Tapi menundanya gini, kita harus tahu. Makanya kembali ke planning. Saya kira-kira ini bisa mendapatkan resources berapa lama? Saya harus ke kota mana, saya harus lewat internet, lewat teman, siapa yang saya bisa cari, apakah seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Jadi ada time framing juga di sini, waktunya. Nah, akhirnya kita juga tidak menunda-nunda, kita kasih tahu, kalau hal ini saya mesti ambil 2 bulan, 3 bulan. Saya mulai cari karena minggu pertama saya harus cari dulu di sini, minggu kedua saya baru bisa lakukan ini, minggu ketiga ini. Jadi tetap ada planning, itu intinya, supaya kita tidak menunda terburu-buru juga ya. Bagus sekali pertanyaannya ini, Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Bagaimana cara meningkatkan mood supaya tidak menunda-nunda, Coach? Karena kadang-kadang kita tahu bahwa hal itu penting, terus sudah buat perencanaan, tapi pada saat mau ngerjain itu rasanya kayak kurang bersemangat gitu, Coach. Jadi seakan-akan menunda-nunda. Jadi mungkin boleh dikasih tipsnya, Coach. Bagaimana meningkatkan mood supaya kita nggak menunda-nunda sesuatu, Coach? Pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga pernah mengalami itu ya. Ini bagus sekali ditanyakan malam hari ini. Mengenai mood ini tidak mudah, ya mood-moodan istilahnya. Dan saya juga lama bergumul dengan hal itu. Nah, kalau kita pakai diri kita sendiri itu tidak bisa. Saya juga alami dulu, tapi kemudian saya bisa lepas karena ini saya bagikan sedikit ya. Jadi memang kekuatan kita itu berasal dari pencipta kita. Ingat itu kasih karunia. Jadi makanya saya selalu anjurkan, setiap bangun pagi Anda harus dapat kekuatan dulu. Karena mood itu sangat penting. Ya, jadi sumber aliran itu penting sekali. Jadi saya setiap pagi saya udah membuat satu habit ya.
saya harus datang dulu kepada pencipta saya. Saya harus meminta kekuatan dia dari sana. Nah, caranya tergantung nanti bagaimana yang membuat kamu punya mood naik. Ya, kalau saya sih saya selalu pasti berdoa atau membaca firman. Ya, saya suka hafal, saya biasa berkatakan semua dan saya ingatkan kepada diri saya. Yang saya selalu bilang, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kemudian saya diam sebentar dan saya nikmati itu. Saya bilang pasti hari ini ada yang baru lagi. Ada hikmat baru, ada inspirasi baru, ada kekuatan baru, ada kasih karunia baru, ada sesuatu yang baru saya akan temukan hari ini yang membuat saya sukacita. Ya, jadi selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kemudian saya tambahkan lagi, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kemudian saya diam. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan berikan saya sorak-sorai di hati saya, sukacita hari ini. Dan kemudian masuk firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saya ngomong sama roh saya, biarlah hari ini rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kekuatan baru. Ya, kita bisa juga tambahkan, segala hal dapat kulakukan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saya suka pakai bahasa-bahasa lain karena memang saya senang ya. I can do everything through Him, Jesus Christ, who strengthened me. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做. Itu saya pakai 3. Jadi itu memberikan inspirasi sendiri. Kemudian saya menyembah, menyanyi. Sudah habis itu saya percaya Tuhan menyertai saya hari ini. Begitu mau, ya namanya perjalanan kehidupan. Begitu ketemu keluar, nanti ketemu ini, saya ingatkan sendiri saya. Ingat, ini kekuatan dari Tuhan. Hadapi semua penuh sukacita. Tadi kan udah ngomong sukacita, ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorak. Jadi saya selalu ingatkan. Jadi kita punya mind, concentrate, kalau kita udah terbiasa itu otomatis connect. Nah, kemudian ketika kita menghadapi yang bisa menurunkan mood kita langsung berdoa. Roh Kudus tolong. Ini ada tekanan, ini ada sampah-sampah mau masuk. Ini ada yang membuat saya mau jengkel, ini ada yang mau menghalangi saya. Tuhan tolong saya, berikan hikmat anugerah baru supaya roh saya tetap menyala-nyala. Ya, supaya tetap sukacita tidak boleh hilang. Nah, itu kekuatan kita. Itu sebenarnya yang harus kita tangkap setiap hari. Karena kan Tuhan udah membukakan, nggak pakai pulsa kok saya bilang. Pulsa nol kok, nggak usah pakai iPhone merek-merek bagus, ya langsung buka mulut aja. Internetnya di mana-mana kok. Ya kan? Ya, pakai itu, pakai firman Tuhan. Firman Tuhan itu memperlengkapi kita, itulah senjata. Kan dibilang senjata. Itu firman Tuhan itu apa? Pedang yang bermata, seperti pedang kan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, lebih tajam dari apa? Pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai apa? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pikiran dan hati kita. Dia sanggup tahu apa yang kamu pikirkan, perasaanmu. Dia seperti pedang. Jadi kalau kamu lagi khawatir, lagi ragu-ragu, tidak mood, pakai firman Tuhan. Dia membersihkan. Bisa tangkap di sini ya. Ini tips dari saya. Nanti terlalu panjang jadi khotbah saya. Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih, sederhana Coach. aja pakai. Nggak usah terlalu rumit ya. Saya tadi terlalu panjang jelaskan. Pakai yang sederhana aja dulu. Tuhan memberkati. Takut nanti Bapak saya Ibu khotbah 1 apabila jam. ingin bertanya langsung, boleh langsung ditanyakan Oh, boleh, kepada silakan. Coach Swati. Ya. Boleh langsung di-unmute dan bisa langsung bertanya. Nah, ini sambil Rasain menunggu aja. ada yang mau bertanya, Coach, kalau misalnya masih ada, karena sudah jam 9 juga, ada pertanyaan juga di kolom chat, Coach. Coach, Ya. punya contoh nyata menunda-nunda atau terburu-buru yang positif ya? Menunda-nunda yang positif. Menunda-nunda marah. Oh, Mau marah tunda-tunda dulu. Mau emosi tunda-tunda dulu berdoa. Ya, itu positif. Mau nyerang orang, maki-maki orang, tunda dulu. Berdoa dulu, nanti enggak maki orang lagi. Itu betul yang banget positif. itu, Coach. Ya, mau marah, emosi, mau maki orang, tunda dulu berdoa. Ya. Pasti hasilnya bagus. Ya, Pak Petrus mau bertanya. Ya. Iya, Mau silakan Pak tanya, Petrus. Pak Pendeta, ini pergumulan saya dari hari ke hari, bahkan bertahun-tahun sebagai seorang guru, seringkali saya terjebak untuk tak sabar menghadapi anak-anak yang selalu menunda-nunda mengerjakan tugas. Ya, mungkin bagaimana membuat suatu skrip yang sifatnya budaya positif
untuk bisa tembus ke pikiran alam bawah sadar anak-anak, sehingga mereka itu langsung termotivasi untuk mengerjakan tugas. Saya hitung-hitung bahwa SMA misalnya ada 15 bidang studi. Saya bisa bayangkan setiap guru kalau sekiranya ada 5 pertanyaan setiap tugas, berapa tugas yang diberikan? Belum sampai lagi 13 bidang studi, berapa pertanyaan, sehingga anak-anak pun juga bingung mengerjakan yang mana itu. Itu sebabnya saya butuh skill Pak Pendeta untuk kalimat yang bisa menembus yang sangat bagus ke alam pikiran bawah sadar mereka, sehingga mereka senang untuk mengerjakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Petrus, tapi juga tidak mudah dilakukan ya. Dan itu memang pergumulan karena kita tahu tadi ada kecenderungan. Makanya saya tadi bongkar dulu kecenderungan kenapa kita menunda dan apa yang melatar belakangi. Nah, ini harus kita hati-hati sekali. Nah, merubah seseorang dari yang suka menunda itu tidak semudah membalikkan telapak tangan memang. Nah, tapi kita sebagai pengajar tentu kita punya tanggung jawab Pak Petrus untuk menolong mereka ya. Jadi tips-tips sederhana tapi ini tentu kembali kepada pribadi-pribadi mereka. Jadi memang perlu diingatkan setiap guru karena saya juga coba memperhatikan kenapa kadang-kala banyak pelajaran-pelajaran tertentu itu tergantung sekali gurunya. Kalau gurunya itu bisa memberikan tips yang sederhana dan mudah dimengerti, itu muridnya tidak akan menunda. Jadi gini, mereka kenapa menunda? Tadi melatar belakangi karena mereka ada ketakutan. Mereka susah. Mereka tidak tahu jalan keluarnya. Dan itu membosankan. Perhatikan ya, kata membosankan, menjengkelkan mereka, dan tidak menarik. Ini 3 penting. Tidak menarik, menjengkelkan, membosankan, dan mereka ketakutan. Jadi ini harus diselesaikan dulu Pak Petrus. Jadi semua guru-guru itu usahakan supaya ketika mereka menyajikan pelajarannya, itu harus membuat murid-muridnya tertarik. Dan mereka tidak ketakutan. Ya, jadi usahakan sesederhana mungkin. Jangan dulu sampai kasih sulit. Kadang-kadang banyak dosen-dosen itu makin pusing, muridnya makin senang dia. Makin dirumitkan, makin bingung. Sebenarnya kita harus bagaimana supaya itu mereka bisa ada interest. Mau jadi enjoy, tetap enjoy. Jadi jangan sampai itu merasa membosankan, menakutkan, ya, menjengkelkan dan tidak tertarik sama sekali. Jadi ini kunci 4 Pak kalau saya lihat bagaimana setiap dosen, guru-guru itu menyajikan pelajarannya supaya menarik. Jadi buat sederhana dulu sampai mereka tertarik. Ketika mereka tertarik dan itu mereka bisa enjoy, pasti mereka akan belajar sendiri. Dan membuat mereka diadakan kuis-kuis juga, pertandingan-pertandingan sederhana, kuis-kuis, sampai mereka merasa ada reward ya. Ada reward yang mereka dapat. Jadi mereka belajar ini karena ada reward nanti. Ada yang mereka pertandingkan. Sama juga Pak, kalau saya berlatih lari, terus tidak ada pertandingan lari, tidak ada untuk pertandingan lari 50 meter, 100 meter, 200 meter. Jadi buat tingkatan-tingkatan mereka supaya mereka merasa ditantang untuk mau belajar. Jadi sampai mereka tertarik. Jadi ini penting. Mereka betul-betul tertarik, mereka tidak merasa ada ketakutan bahwa itu mereka bisa nikmati. Dan itu membuat mereka betul-betul ada dalam enjoyment yang tinggi gitu loh. Itu mungkin tips sederhana, tetapi saya tahu itu tidak semudah yang saya katakan, perlu effort ya. Jadi pelan-pelan diarahkan. Jadi perlu ditolong semua, banyak berdoa ya. Saya tahu di Pak Petrus punya itu banyak tantangan. Itu mungkin Pak tips sederhana yang saya bisa tambahkan ya. Buat mereka menarik, tertarik dan jangan dipersulit, jangan susahkan mereka. Ya. Terima Tuhan kasih Pak memberkati. Pendeta. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Petrus buat pertanyaannya. Dan Coach ini ada komentar nih Coach dari Ibu Eni. Tadi pagi nonton di salah satu saluran televisi yang menginfokan bahwa di Jepang ada satu warung online tidak menunda-nunda. Jadi semua orang yang masuk ke sana harus membuat janji ia akan menyelesaikan tugasnya hari itu sampai bagian atau bab berapa. Akan ada pemerhati yang terus mengingatkan sehingga semua yang keluar dari warung itu kelar dengan tugas-tugasnya. Wah, bagus juga ya, tapi kendali diri sendiri tentu lebih mantap ya, Coach.
Makasih Coach buat materi malam hari ini, sangat mengena dengan pergumulan kita semua. Keren dan mantap. Wow. Tuhan memberkati Ada Bu juga warung Eni. online begitu Coach ternyata ya. Wah, berarti udah diterapkan ya. Bagus sekali nih contohnya. Malah saya nggak dengar, nggak nonton. Ya. Jadi memang sangat penting, jangan menunda-nunda. Karena ketika kita bisa on time semua dengan baik, itu kita diberkati dan memberkati banyak orang. Dan nilainya itu luar biasa. God bless you. Thank you. Terima kasih Coach. Jadi Bapak Ibu, hari ini pertemuan kita sangat menarik Bapak Ibu ya. Materinya menarik sekali karena mungkin setiap kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sampai di akhir acara. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di acara Meaningful Life, Bapak Ibu silakan klik link yang ada di kolom chat. Itu adalah grup WA Bapak Ibu Meaningful Life. Jadi acara ini direkam dan rekaman akan dibagikan ke dalam grup WA Bapak Ibu ya. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan konseling atau ingin didoakan, akan langsung dilayani oleh Coach Suwardi Bapak Ibu. Nomor teleponnya ada di kolom chat juga Bapak Ibu di 0897 3367 979. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau saran-saran yang membangun untuk kami, tim Meaningful Life, kami sangat terbuka, boleh menghubungi saya atau boleh menghubungi Broshu Bapak Ibu ya. Demikian, dan minggu depan Bapak Ibu nih satu pengumuman lagi. Minggu depan kita libur Bapak Ibu ya, karena kita ada liburan panjang juga untuk Idul Fitri. Jadi kebetulan kami bertiga, saya, Coach Suwardi dan juga Broshu juga tinggal di Bali. Jadi banyak juga saudara-saudara, teman-teman yang datang ke Bali setelah 2-3 tahun ya, 2 tahun kita COVID ini jadi nggak bisa keluar-keluar nih. Ini sekarang jadi kesempatan keluar. Jadi banyak juga teman-teman yang berlibur panjang dan saya percaya Bapak Ibu, saya yakin juga udah banyak juga mungkin teman-teman atau bahkan ingin keluar dari lokasi Bapak Ibu saat ini ya. Begitu ya Coach ya? Ya, jadi minggu depan kita libur 1 minggu dulu ya, karena kebetulan banyak yang mau berlibur dan di Bali kita juga kedatangan banyak teman-teman, keluarga. Ya, nanti kalau ditinggalin juga enak juga. Ya, jadi kita libur 1 minggu aja. Next-nya kita masuk lagi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Coach. Dan boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa Coach ya untuk kami semua Coach. Terima kasih Coach. Ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi kalau menunda-nunda itu sebenarnya tidak baik buat kita pribadi, tidak baik juga buat orang sekeliling kita dan termasuk kesehatan kita. Nah, malam hari ini kita udah berbicara panjang lebar banyak hal dan kita tinggal terapkan aja, kita lakukan dan juga kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan kami boleh belajar bersama-sama mengenai hal procrastinate atau menunda-nunda supaya dalam kehidupan kami tidak terjadi lagi termasuk terburu-buru atau menunda-nunda. Kami bisa mengatur diri kami dengan baik sehingga kami bisa melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu dan kami semuanya bisa menggunakan waktu ini dengan baik dan dengan hati-hati, dengan penuh kewaspadaan dan bisa menggali potensi-potensi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya yang telah dengarkan malam hari ini diskusi dan pemaparan dan juga kami boleh bertukar pikiran. Tuhan sempurnakan dengan kuasa-Mu dan memberkati kami semua menjadi alat-Mu yang luar biasa dan memberkati tidur istirahat kami, memberkati juga ketika kami bangun pagi dengan kegiatan yang Tuhan berikan dan juga selama liburan panjang ini Tuhan memberkati kami semua tetap bersama dengan Engkau dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat